Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di akhir pekan, di hari Sabtu ini, diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 24 sampai 33. Salah satu hal yang menjadi pergumulan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adanya rasa takut. Ketika di rumah makan, tengok ke sana kemari, takut membuat tanda salib. Atau juga merasa sebagai minoritas. Wah, takut sekali kita itu untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Pengalaman saya juga sebelum bermisi ke Cina, khususnya di Hong Kong ini 12 tahun yang lalu, ketika diminta untuk ke sini, waduh, ada rasa takut. Karena dengar-dengar bahwa tidak ada kebebasan beragama di Cina. Dan banyak misionaris itu ya dibunuh begitu saja. Lalu saya takut sekali untuk datang ke Cina. Lalu malam hari ya berdoa. Dan hari-hari berikutnya dikuatkan oleh teman-teman yang lain. Disitulah saya mulai berani untuk melangkah maju. Tetapi para sahabatku yang terkasih, yang namanya rasa takut itu menggerogoti setiap hati, setiap pribadi. Bahkan kitab suci juga menyebut 365 kali kata takut ini. Ketakutan kemudian diubah oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah berkat dengan dua analogi pada hari ini. Analogi yang pertama itu adalah tentang burung pipit. Wah, burung pipit itu sama sekali tidak berharga. Kecil sekali dan kadang-kadang merusak tanaman. Tetapi Yesus membuat analogi ini dengan mengatakan yang kecil di mata manusia tetapi begitu berharga di mata Tuhan. Lalu harga burung pipit ini juga, satu ekor itu kurang lebih Rp500. Kalau beli 2 ekor akan ditambahkan 1 ekor lagi. Jadi sama sekali tidak berharga. Tetapi seperti yang saya katakan, begitu berharga kita di mata Tuhan. Atau kemudian analogi yang kedua, yaitu tentang rambut. Rambut ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Kecil sekali. Ya, jumlah rambut kita itu ya 100.000. Dan kemudian bagaimana yang kecil ini saja, rambut kepala kita saja itu dihitung oleh Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa setiap pribadi karena Injil itu pasti akan diperhatikan. Penderitaan yang kita alami, ketakutan yang menggerogoti hati kita, itu kemudian bagaimana roh Tuhan, roh kudus itu menuntun saya dan para sahabat untuk berani melangkah maju, memberitakan Injil. Karena itu bagaimana pada hari ini Yesus menguatkan, meneguhkan kita semua untuk tidak pernah atau tidak harus takut terhadap kenyataan apa saja yang ada di sekitar kita. Yakin dan percaya kalau kita membuat atau menjadikan Yesus sebagai sentral hidup kita, maka yakin dan percaya Dia yang telah mengutus kita, Dia pula yang menuntun kita. Setiap langkah kaki kita itu digerakkan oleh kasih Dia. Karena itu pasti di dalam Tuhan menyebarkan Injil, kita tidak ada rasa takut. Ketakutan terjadi kalau kita mencari semuanya ini hanya untuk popularitas diri. Semuanya untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka disitulah ada rasa ketakutan. Oh, gimana hari esoknya, bagaimana saya melangkah maju. Semua itu menggerogoti jiwa kita. Karena itu kalau kita menyebarkan Injil Tuhan, yakin dan percaya, penyertaan Tuhan itu seperti dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 4a. Karena engkau begitu berharga dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Apapun yang kita alami, ketakutan-ketakutan itu pasti diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kekuatan baru untuk melangkah mewartakan Injilnya. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.